Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahda dari Jemaat GKI Immanuel Bengkayang. Pada kesempatan ini merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dahului hamba Tuhan berdiri di tengah umat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba sadar akan keterbatasan dan kelemahannya. Untuk itu, pelihara hati, pikiran, dan bibir hamba-Mu agar berkata-kata seturut kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, supaya layak mempelajari dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Sesuai nas renungan terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 dengan perikop Yesus diurapi di Betania. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya kaum ibu, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat, senantiasa dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menentukan tema pada renungan ini yaitu perilaku tulus versus perilaku berpura-pura. Dalam nas di atas diceritakan tentang ucapan syukur atau sukacita Maria dan Marta kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka bersyukur? Yang pertama, karena Tuhan Yesus telah membuat mukjizat untuk saudaranya Lazarus, yaitu membangkitkannya setelah 4 hari kematiannya. Kedua, karena kedatangan Tuhan Yesus ke tempat tinggal mereka di Betania. Adapun ucapan syukur tersebut dengan mengadakan perjamuan. Pada saat perjamuan, Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sedang saudaranya Lazarus ikut duduk makan bersama Tuhan Yesus. Maria memilih melayani Tuhan dengan mengambil minyak narwastu murni, meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Marta, Maria, dan Lazarus adalah saudara. Mereka pengikut Yesus Kristus. Ini diceritakan pada Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Perilaku Maria diperhatikan oleh Yudas Iskariot. Ia melihat Maria melayani Tuhan Yesus dengan menggunakan minyak narwastu. Ia berpikiran untuk menjual minyak narwastu murni tersebut. Ia ingin mendapatkan keuntungan. Yudas Iskariot adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Ia menjabat bendahara dan mengkhianati Tuhan Yesus. Ini diceritakan pada Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kaum ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari cerita di atas nampak perilaku tulus dan perilaku berpura-pura. Maria identik dengan ketulusan. Ini bisa kita lihat dari yang pertama, ia rela melakukan perbuatan yang merendahkan diri untuk meninggikan Tuhan Yesus. Ia tidak memikirkan kesan seorang perempuan yang membiarkan rambutnya
turun untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Biasanya yang diminyaki adalah kepala atau rambut, bukan kaki. Tapi Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus, bukan kepalanya. Karena kerendahan hati di depan Tuhan yang Dia kasihi. Kedua, ia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia tidak memikirkan harga minyak narwastu murni. Ia mengorbankan miliknya yang berharga. Biasanya minyak narwastu ini disimpan seorang perempuan untuk persiapan pernikahannya. Perilaku Maria ini tulus seperti merpati. Sedang perilaku Yudas Iskariot penuh kepura-puraan. Berpura-pura, licik, manipulatif. Ia mengatasnamakan orang miskin untuk menutupi pikiran jahatnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia tahu harga minyak narwastu murni mahal karena seharga upah pekerja dalam 1 tahun, yaitu seharga 300 dinar. Perbuatan Yudas Iskariot seperti peribahasa yang sering kita dengar, serigala berbulu domba. Seseorang yang sebenarnya memiliki niat jahat, tetapi orang tersebut seolah-olah berniat dan berlaku baik di depan orang lain, karena terdapat tujuan dan maksud tertentu. Yudas Iskariot licik seperti ular. Bagaimana perilaku sehari-hari ibu-ibu dan saya, saudara-saudari semua? Dalam lingkungan pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan sosial, atau dalam lingkungan gereja. Masuk kategori tuluskah seperti Maria, atau penuh kepura-puraan seperti Yudas Iskariot? Berperilaku tulus, yaitu melakukan perbuatan dengan ikhlas dan rela, atau melakukan hal yang benar untuk alasan yang benar dan dengan cara yang benar. Perbuatan yang tulus ikhlas didorong oleh iman yang murni. Kita memberi bukan karena kita mengharapkan imbalan. Kita berkorban bukan karena kita mau menanamkan investasi. Kita menjadi orang baik bukan semata-mata untuk dipuji. Kita beribadah ke gereja bukan supaya terlihat seperti orang yang saleh. Inilah harga sebuah kejujuran. Tidak boleh ada dusta dalam hati orang beriman. Dalam hidup tidak bisa kita pungkiri bahwa sulit menemukan perilaku tulus yang apa adanya. Sebagian besar orang sudah mengizinkan kepura-puraan menguasai dirinya. Perilaku tulus semakin berkurang. Tapi yakinlah, Tuhan Yesus mampu melihat hati kita. Janji Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terdapat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Pada Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari saudara sekalian, kaum ibu dan semuanya, kita tunjukkan perilaku yang tulus ikhlas dalam setiap perilaku kita dengan meneladani Maria dan menghindari sifat kepura-puraan Yudas Iskariot. Amin untuk firman Tuhan. Kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengizinkan kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi pelita terang dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas perkara yang Engkau izinkan terjadi. Semoga kami dapat berperilaku menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.